Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, warga Jemaat GKMI Getsemani dimanapun Anda semua berada. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini dalam acara ibadah secara online. Pada pagi hari ini tepat pada hari Jumat yang biasa disebut dengan Jumat Agung tanggal 10 April tahun 2020. Pagi hari ini kita tidak bisa beribadah di ruang gereja kita, di mana biasa kita menyelenggarakan peribadatan yang rutin. Tetapi meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di hari Jumat Agung ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama memulai jalannya ibadah pada pagi hari ini. Ibadah memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu ibadah Jumat Agung. Dalam peristiwa Jumat Agung ini, Tuhan kita Yesus Kristus telah membuktikan tentang besarnya kasih-Nya kepada kita melalui kerelaannya Dia mati di atas kayu salib dan mati demi untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, "Telah kulihat bukti kasih-Mu." Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, kau tebus hidupku. Baiklah, jemaat dikasih Tuhan, saya antar Bapak Ibu sekalian bersama-sama pagi hari ini kita akan berdoa untuk memulai ibadah keluarga kita pada pagi hari ini. Tundukkan kepala dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan apabila sampai pagi hari ini Engkau menyertai dan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kami untuk menikmati persekutuan yang indah, yaitu ibadah keluarga, dalam rangka memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus yang terjadi di hari Jumat, yaitu Jumat yang agung ini. Bersama-sama dengan keluarga kami mempersiapkan diri akan membuka hati dan pikiran kami masuk dalam hadirat Tuhan dalam penyelenggaraan ibadah ini. Kami mengundang Tuhan Engkau hadir di setiap ruangan rumah dari setiap keluarga jemaat GKMI Getsemani, dimanapun mereka pada pagi hari ini sedang berkumpul ya Tuhan. Penuhilah ruangan mereka dengan hadirat-Mu, supaya setiap jemaat GKMI Getsemani boleh merasakan hadir-Mu di tengah-tengah keluarga warga GKMI Getsemani. Kami menyerahkan seluruh liturgi ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam pimpinan dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Salam, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya berharap semua anggota keluarga sudah berkumpul lengkap pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama memasuki hadirat Tuhan. Kita mengenang akan kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengawali ibadah ini, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian untuk menghayati akan makna penyaliban itu, yaitu dengan sebuah pujian, "Karena salib-Mu." Mari kita nyanyikan dengan penuh penghayatan pujian ini. Sanggup menyembuhkan
Selanjutnya, jemaat dikasih Tuhan, masih dalam rangka menghayati makna salib itu. Karena dengan salib itu kita bisa mengerti bahwa Allah sedang mengerjakan karya yang sangat besar di tengah-tengah dunia ini, yaitu karya penebusan, karya penyelamatan orang-orang yang berdosa di tengah dunia ini. Karena ketidakberdayaannya manusia itulah, maka Tuhan hadir dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan oleh karena itu, Dia mengerjakan karya keselamatan itu dengan merelakan dirinya berkorban untuk kita semua. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Karya Terbesar, Kasih yang Terindah dan Hati yang Mulia. Dan hanya kutemukan semuanya itu di dalam-Mu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama-sama. Yeah.
Baiklah Bapak Ibu Jemaat warga GKMI Getsemani dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sekarang tiba waktunya kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bersama-sama kita membuka diri, membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersiap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu Seputih Bulu Domba. Pujian yang lembut ini kita nyanyikan bersama-sama sambil kita membuka hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Tak, kau lupakan diriku, tak 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 kau lupakan diri
ku.
Sidang jemaat dikasih Tuhan, sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, ada baiknya mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa memohon berkat dan pertolongan Tuhan, agar firman kebenaran yang kita baca dan renungkan pagi hari ini akan sungguh-sungguh menjadi pesan yang akan memberkati kita semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan apabila sampai hari ini kami masih diizinkan Tuhan merayakan kembali atau menyelenggarakan ibadah kembali untuk mengenang akan kesengsaraan dan kematian Tuhan di atas kayu salib dalam rangka menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia di bumi ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Engkau, yang mempercayakan pengorbananmu itu, dengan iman diterima dalam hatinya, mereka akan beroleh keselamatan. Dan kami bersyukur apabila pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengenang dan mengingat kembali akan makna kesengsaraan dan kematian Tuhan di atas kayu salib itu. Firman-Mu sebentar akan kami baca dan renungkan. Kami mohon pengurapan Roh Kudus hadir memenuhi kami, sehingga kami memperoleh manfaat, berkat, tuntunan, dan pengokohan akan iman kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar, dan hadirlah di setiap ruang keluarga Jemaat GKMI Getsemani, secara khusus hadirlah di dalam relung hati setiap orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan yang 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan firman ini, menghayati, serta menyimpan dalam hati dan menjadi pedoman dalam kehidupan iman kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43 ini, kita merenungkannya di bawah tema salib lambang pengampunan yang sempurna. Salib lambang yang pengampunan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membaca kisah dalam perikop ini, maka secara struktur teks dapat kita kelompokkan menjadi 3 peristiwa yang saling berkaitan. Kelompok yang pertama itu berbicara tentang peristiwa penyaliban itu sendiri.
Dan lanjutan kelompok berikutnya adalah tentang Yesus yang diolok-olok sebanyak 3 kali. Dan bagian yang ketiga yaitu tentang pertobatan salah satu dari penjahat itu yang membuahkan keselamatan atas hidupnya. Nah, ini yang mau kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini ya, saudara-saudaraku. Bagian yang pertama tentang peristiwa penyaliban itu, dimulai dari catatan di ayat yang ke-33 itu. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Ya, kita memperhatikan di situ ada kata Tengkorak, ada satu tempat, dan tempat itu sudah dikenal oleh masyarakat pada masa itu dengan tempat yang disebut Tengkorak. Yang dalam bahasa Aram, bahasa lokal pada masa itu dengan istilah Golgota. Nah, mungkin tempat yang disebut dengan Tengkorak ini adalah suatu tempat yang gersang di mana terdiri dari batu karang yang kalau dilihat dari kejauhan itu nampak seperti bentuk tengkorak. Karena memang tidak ada penjelasan secara ilmiah yang bisa dirujuk untuk menjelaskan mengapa nama itu menjadi nama Tengkorak. Salah satu kemungkinannya adalah karena tempat itu kalau dilihat dari kejauhan, bukit-bukit batu itu seperti bentuknya tengkorak. Nah, disitulah Yesus akan disalibkan. Pada masa lalu juga ada legenda, mitos cerita masa lalu, konon kata orang-orang yang mempercayainya, bahwa di tempat itulah dulu katanya Adam dimakamkan. Dan pada waktu peristiwa Yesus disalibkan, konon dalam cerita itu, darah Yesus itu menetes dan mengalir ke makamnya Adam itu sehingga Adam diselamatkan. Nah, itu hanya cerita-cerita yang menyekitari peristiwa penyaliban itu saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyaliban itu sendiri adalah gambaran tentang sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Salib itu adalah sebuah bentuk penghukuman yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi kepada para penjahat-penjahat kelas kakap. Ya. Dan tidak semua hukuman mati dilaksanakan dengan cara disalib, tetapi salib adalah salah satu bentuk penghukuman yang paling sadis, paling kejam, paling mengerikan, dan juga mengandung aib yang sangat besar bagi orang si tersalib itu sendiri. Ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kesengsaraan di atas kayu salib itu adalah derita yang sangat ekstrim. Karena bukan hanya fisiknya yang sakit dan menderita, batinnya, bahkan namanya pun turut dicemarkan. Karena kalau mendengar orang mati disalib, itu artinya orang itu telah melakukan sebuah kejahatan kelas yang paling besar dan paling berat, sehingga aibnya susah dilupakan oleh orang ketika orang itu dihukum mati dengan cara disalibkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yesus menjalani hukuman mati layaknya seorang penjahat kelas kakap, dan bahkan dia mati disalibkan bersama-sama dengan 2 orang yang mana mereka dikategorikan sebagai penjahat kelas berat, dan mereka layak menerima hukuman itu. Tetapi Yesus bukanlah penjahat yang selayaknya mendapatkan hukuman itu, tetapi dia merelakan dirinya. Dia tidak membela dirinya. Tidak ada kejahatan yang dibuat oleh Yesus dan setimpal dengan hukuman, bahkan hukuman cambuk pun tidak. Tetapi di Jumat Agung ini, Yesus divonis dijatuhi penghukuman dengan cara disalib, dengan cara yang sangat sadis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang luar biasa, dalam pelaksanaan hukuman salib itu selalu dihadiri oleh banyak orang. Orang-orang itu mungkin hanya sekedar ingin menonton karena penasaran, atau juga ada orang-orang yang memang timbul rasa belas kasihannya kepada Yesus yang sudah mereka dengar namanya dan sudah mereka kenal, sehingga ingin menyaksikan seperti apa orang ini, orang yang tidak selayaknya dihukum salib tetapi disalibkan. Apa kira-kira yang terjadi? Nah, saudaraku yang kasih pada Tuhan, hukuman salib biasanya juga dilaksanakan bahwa si tersalib, si terhukum itu sendiri akan memanggul salibnya menuju tempat penyaliban itu sendiri. Sehingga ini pun akan memicu orang keluar dari rumahnya berbondong-bondong, berduyun-duyun,
mengikuti arah-arahan orang yang disalib itu menuju bukit tempat penyalipannya. Sehingga ini juga sebuah hukuman yang sangat ngeri. Pasti ada banyak orang yang datang untuk mengejek, mengolok, mengutuk, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak demikian dengan Yesus, karena salibnya dipikul oleh orang lain yang bernama Simon, orang dari Kirene, yang sedang lewat di tempat itu, lalu ditangkap oleh para prajurit itu dan diminta bantuannya untuk memanggul salib Yesus sampai ke bukit yang disebut Tengkorak atau Golgota. Disitulah Yesus menjalani eksekusi hukuman penyalipan yang sangat kejam dan mengerikan. Bagian yang kedua, saudara-saudaraku, adalah ketika Yesus diolok-olok, bahkan diolok-olok sampai 3 kali. Ini kita bisa lihat dari mulai ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Siapa yang mengolok-olok Yesus yang sudah disalibkan dan sudah tidak berdaya itu? Ada 3 kelompok yang sedang mengolok-olok Yesus, dan ini menambah pedih dan sengsaranya Yesus itu. Yang pertama adalah para pemimpin Yahudi. Para pemimpin yang hadir di proses penyalipan itu, penghukuman eksekusi, penghukuman salib itu. Ada para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin agama, juga pemimpin pemerintahan yang hadir di situ. Entah mereka merupakan undangan VIP, atau mereka datang dengan sendirinya, karena penasarannya untuk menyaksikan proses penghukuman itu. Dan dengan entengnya, para pemimpin itu mengolok-olok Yesus dengan perkataan, "Jika engkau adalah seorang Mesias, maka selamatkanlah dirimu dari hukuman salib itu." Ayatnya dikatakan, ayat 35 itu, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah ejekan yang sangat merendahkan dan menghina. Ya. Para pemimpin yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang terhormat, dengan mudahnya melecehkan dan meremehkan orang-orang yang sudah tersalib menanggung kesengsaraannya. Tega-teganya para pemimpin ini melontarkan sebuah olokan-olokan yang menghina dan merendahkan martabat orang lain. Yang mana orang lain itu belum tentu orang yang bersalah dan layak menerima hukuman salib yang setimpal dengan kesalahannya. Tetapi dengan pongahnya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, para pemimpin itu karena memiliki kedudukan, jabatan, dan otoritas, dia menghina orang-orang yang tersalib itu, terlebih menghina Yesus dengan cara yang sangat tidak wajar, menggugat akan kemesiasannya, dan ingin mempertontonkan supaya dia bisa menyelamatkan diri turun dari kayu salib itu. Ini kelompok yang pertama. Lalu ada kelompok yang kedua, siapa yang mengolok-olok Yesus? Itu adalah para prajurit. Perhatikan di ayat 37 bacaan teks firman Tuhan itu. Dan berkata, para prajurit itu mulai dari ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Saudara, siapa sih para prajurit itu? Para prajurit adalah orang-orang yang dipersenjatai oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan diberi wewenang untuk melaksanakan hukuman. Sebenarnya hukuman secara fisik, tidak lebih dari itu. Tetapi para prajurit itu juga melakukan hinaan yang kejam terhadap Yesus yang sudah tidak berdaya, yang sedang terpaku di atas kayu salib. Masih saja kurang puas para prajurit ini setelah menganiaya, melukai, dan bahkan menyalibkan Yesus. Mereka belum puas untuk menghadirkan sebuah penyiksaan yang lebih sadis lagi. Mereka masih meluapkan hasrat untuk melakukan kejahatan dengan menyakiti Yesus dengan olok-olokan yang tidak sepantasnya dia katakan. Ya, dia katakan, "Jika engkau adalah rajanya orang Yahudi, maka selamatkanlah dirimu." Nah, saudara, mereka melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya sebagai seorang prajurit. Tugasnya dia adalah melaksanakan hukuman secara fisik. Tidak perlu harus menambahkan hukuman dengan cercaan dan hinaan kepada orang yang sudah divonis hukuman itu.
Tetapi para prajurit ini melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya. Mereka tidak sadar bahwa belum tentu para prajurit itu adalah orang yang memang pantas melakukan penghukuman. Jangan-jangan mereka sendiri adalah layaknya orang yang sepatutnya juga dihukum karena mungkin kejahatan dan dosa-dosanya. Kita tidak pernah mengerti apakah para prajurit ini adalah orang-orang yang hidup benar, orang yang taat hukum dalam pemerintahan Romawi pada masa itu. Sehingga dengan enteng dan dengan mudahnya mengolok-olok Yesus yang sedang tersalib. Jangan-jangan para prajurit ini adalah orang-orang yang juga melakukan kejahatan. Bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia telah melakukan penindasan kepada orang-orang tidak bersalah, bisa jadi dia melakukan pemerasan kepada orang-orang yang lemah, bisa jadi dia mengambil keuntungan dari posisi dan jabatan karena dia dipersenjatai secara lengkap oleh pemerintah. Saudaraku, jangan menjadi pongah dan sombong ketika seseorang atau kita diberi wewenang, diberi jabatan, memiliki kedudukan untuk menindas orang yang sudah sangat lemah. Dan oleh karena itu, ini kekejian bagi Tuhan. Kelompok yang ketiga, siapa yang melakukan penghinaan? Adalah penjahat yang ada bersama dengan Yesus itu sendiri. Perhatikan di ayat 39 itu, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga." Saudara, ini menurut saya penjahat ini benar-benar kehilangan akal budinya. Kenapa? Karena dia sekejap lagi akan meninggal. Beberapa menit kemudian dia akan mati. Tetapi dia tidak menggunakan beberapa menit yang sebentar lagi akan mati ini untuk menyesal dan bertobat minta ampun kepada Tuhan, supaya dia kelak ketika sudah mati tidak dihukum dengan neraka. Tetapi dengan entengnya dia ikut-ikutan dengan orang lain untuk mengolok-olok Yesus, menambah penderitaan kepada Yesus. Dia tidak sadar bahwa dia memang penjahat yang selayaknya menerima hukuman itu. Dan ketika diberi kesempatan sisa waktu beberapa menit, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menyesal dan bertobat, minta ampun kepada orang-orang yang telah dia lakukan kejahatannya, sehingga meringankan beban penderitaannya. Tidak dilakukan hal seperti itu. Saudara, penjahat ini juga mewakili orang-orang jahat yang bebal. Sudah tahu dirinya disalib, bukannya menyesal kesalahannya, tapi justru menambah dosa lagi, menambah bebannya menjadi semakin berat. Dia tidak menggunakan kesempatan sisa hidupnya yang tinggal sekejap itu untuk menyesal dan bertobat dari dosa-dosanya. Malah membuat dosa baru, yaitu mengolok-olok dan menghujat Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Saudaraku, mari kita ambil pengertian ini, penyadaran atas diri kita masing-masing. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup ini, gunakan untuk kita menyesali dosa-dosa pelanggaran kita, supaya kita mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari Sang Mesias Juru Selamat kita. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, adalah pertobatan orang yang jahat yang menghasilkan keselamatan. Di ayat 40 sampai 43 itu dikisahkan salah satu penjahat yang ada di samping Yesus itu. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang memang layak diberi hukuman dengan cara digantung di atas kayu salib itu. Tetapi dia memiliki akal budi. Dia bisa mengontrol kesadarannya. Dia bisa menyadari akan dosa-dosanya. Dan oleh karena dia sadar akan dosa-dosanya, dia bisa menggunakan kesempatan beberapa detik terakhir sebelum kematiannya itu untuk mengharap belas kasihan dari Sang Mesias Juru Selamat yang bersama-sama dengan dia. Ia tahu bahwa Yesus adalah orang yang benar, yang tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Oleh karena itu dia enggak layak untuk mendapatkan hukuman salib seperti itu. Dia tahu bahwa dia adalah Mesias yang sudah dielulukan oleh banyak orang pada masa itu. Dan oleh karena itu, kesadarannya itulah yang membawa dia kepada sebuah penyesalan dan permohonan pengampunan kepada Yesus Kristus. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, ayat 42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Ya. Dia berharap ketika kelak Yesus datang sebagai raja atas dunia ini, supaya dia mengingat berbelas kasihan kepada si penjahat yang telah berdosa ini. Nah, ini mewakili kita semua orang-orang berdosa yang seharusnya memiliki kesadaran seperti itu, bahwa kelak sang raja itu akan datang dan menghakimi kita semua. Dan oleh karena itu senyampang kita masih diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sadari untuk segera menyesal dari segala dosa-dosa dan bertobat, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyesal atas semua perilaku jahat kita, supaya oleh belas kasih-Nya kita diampuni dan beroleh kemurahan-Nya, sehingga kita beroleh anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu Yesus merespon doa dan harapan si penjahat yang di sebelah Yesus ini. Di ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ternyata Yesus mengasihi orang yang mau menyesali akan dosa-dosanya dan yang memohon belas kasihan dan pengampunan kepada Tuhan. Pada saat itu juga Yesus menerima permohonan itu dan menjamin orang jahat ini diampuni dari segala dosanya. Dan dia masuk ke dalam Firdaus, taman penantian penghakiman itu. Dia ada bersama-sama dengan Yesus ada di sana. Dan inilah saudara-saudaraku, yang perlu kita ingat dan hayati di saat kita merayakan atau mengingat kembali akan peristiwa kesengsaraan dan kematian Yesus di Jumat pagi, Jumat Agung ini. Bahwa dia rela mati di atas kayu salib, bukan untuk menjadi relawan karena melihat orang lain turut mengambil bagian dalam kesengsaraan, bukan. Tetapi semata-mata untuk menyatakan belas kasih-Nya kepada umat manusia di dunia yang berdosa ini, supaya mereka dibebaskan dari tanggungan hukuman kekal. Dan oleh karena itu mari kita sambut Jumat Agung ini sebagai refleksi pengalaman iman kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang layaknya digantung di atas kayu salib. Tetapi oleh belas kasih-Nya, oleh karena iman kita, penerimaan kita akan Dia berkenan untuk menjamin kita diselamatkan dan tidak perlu harus menjalani hukuman salib itu. Jemaat GKMI Getsemani yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung adalah hari yang sangat penting dalam sejarah perjalanan iman Kristen. Pada Jumat Agung ini Yesus telah menyerahkan dirinya untuk disalibkan dengan tujuan untuk menggantikan orang-orang berdosa yang seharusnya dia layak menerima hukuman salib itu. Tetapi oleh kasih-Nya yang besar, Ia rela menggantikan kita, agar kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Marilah kita menghayati makna Jumat Agung pada hari ini, bahwa Yesus telah berkorban bagi kita orang berdosa, agar diluputkan dari hukuman kekal. Ia rela disalib agar kita diselamatkan. Maka bertobatlah dari dosa-dosamu, akuilah Dia sebagai Mesias Juru Selamat yang telah menebus dosa kita, dan percayalah kepadanya, dan terimalah Dia di dalam hatimu, bahwa Dialah Yesus dan Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang tersebar di berbagai tempat di wilayah Tangerang ini, yang tergabung dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu warga jemaat GKMI Getsemani. Kami bersama-sama menghayati akan firman Tuhan yang mengingatkan akan peristiwa kesengsaraan dan kematian-Mu di atas kayu salib adalah karya terbesar-Mu dalam menyelamatkan umat manusia di bumi ini. Dan kami beruntung dan bersyukur
kami adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia itu. Melalui peristiwa memperingati kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib ini ya Tuhan, ajar kami supaya iman kami terus berpijak kepada keyakinan kami akan Yesus Kristus yang tersalib itu adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia demi untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di hati setiap jemaat Tuhan, supaya firman ini senantiasa mengokohkan iman mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk memasuki doa syafaat. Saya berharap setiap anggota jemaat, anggota keluarga yang hadir di rumah kita hari ini semua turut serta dalam doa ini. Doa syafaat terdiri dari beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Pertama, berdoalah untuk ibadah keluarga seperti ini supaya terus diikuti oleh setiap jemaat, dan berdoalah untuk saudara-saudara kita yang masih sakit atau yang sedang dalam pemulihan supaya mereka dipulihkan. Berdoa pula untuk kehidupan jemaat GKMI Getsemani supaya iman mereka tetap bertumbuh ya, meskipun tidak ada kebaktian di gereja. Berdoa pula untuk kegiatan perekonomian, terutama usaha dan pekerjaan jemaat di saat seperti ini banyak halangan, sehingga akan mempengaruhi suasana ekonomi mereka. Berdoa pula untuk upaya dari pemerintah kita dalam memerangi penyebaran virus Corona atau COVID-19 agar berjalan dengan baik. Kita minta supaya Tuhan yang menghentikan penularan virus ini. Ya, kita terus juga mendoakan para dokter, para perawat, para relawan yang bekerja maksimal dalam rangka menolong para pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Berdoa untuk pelayanan di gereja kita, bahwa hari Minggu nanti kita akan melaksanakan ibadah Paskah secara online juga, supaya Tuhan memberkati acara ini. Doakan pula gereja kita dalam hal mencukupi dana biaya operasional setiap bulannya, dan doakan pula untuk rencana renovasi gedung sekolah minggu. Lalu tambahkan pula pokok-pokok doa pribadi di keluarga Bapak Ibu sekalian, lalu kita akan berdoa bersama-sama, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa melakukan pause pada video Anda untuk sementara melakukan doa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian menghantar permohonan doa kita dengan pujian Ku Tetap Pegang Salib Yesus. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Asa tak berarti.
Baiklah jemaat dikasih Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, siapkanlah persembahan Bapak Ibu sekalian. Persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam amplop tersendiri, tuliskan tanggalnya, dan simpanlah di tempat Bapak Ibu Saudara, atau Saudara bisa mengirim langsung kepada bendahara di GKMI yaitu Ibu Heni Priwati, mengirimkan kepada beliau langsung atau mentransfer ke nomor rekening yang nanti muncul di waktu pengumuman. Kesanalah persembahan Bapak Ibu sekalian akan dikumpulkan untuk kegiatan pelayanan operasional di gereja kita. Kiranya persembahan saudara diberkati oleh Tuhan. Jemaat GKMI Getsemani yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi menaikkan sebuah pujian yang mengagungkan tentang makna salib itu dengan sebuah pujian. Pada satu bukit yang jauh dari sini, di sana Tuhanku disalibkan. Pada satu bukit kita nyanyikan pujian ini. Datang
Marilah kita sekarang berdoa bersama-sama memohon berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyelenggaraan ibadah dalam rangka merayakan Jumat Agung, mengenang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya pesan dan makna daripada firman-Mu hari ini akan semakin mengokohkan iman kami semua, sehingga kami tidak terhanyut oleh arus dunia. Kami akan menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi untuk menebus dan menyelamatkan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu ini, dan berkatilah agar setiap jemaat GKMI Getsemani yang mendengarkan firman-Mu ini, imannya semakin kuat dan mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami selanjutnya sampai memasuki hari Minggu, hari Paskah nanti. Kami mohon berkat dan pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dan marilah jemaatku yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan kepada Allah beri puji.